Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hormat dan segan dari orang lain adalah fondasi penting dalam menjalin hubungan yang sehat, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain bukan hanya bergantung pada posisi atau kekuasaan, tetapi juga pada sikap dan tindakan yang kita tunjukkan setiap hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, mendengarkan, dan memperlakukan mereka dengan hormat menjadi kunci utama dalam membangun citra diri yang kuat. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tips yang efektif untuk membuat orang lain segan dan menghormati kita, sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan bermakna. Pastikan Anda menonton video ini hingga selesai, agar mendapat informasi yang utuh. Yang pertama, jadilah pribadi yang konsisten. Konsistensi adalah salah satu kualitas yang paling dihargai dalam diri seseorang. Ketika kamu konsisten dalam perilaku, ucapan, dan tindakan, orang lain akan merasa lebih nyaman dan aman di sekitarmu. Konsistensi menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari rasa hormat. Misalnya, jika kamu berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan untuk menepati janji tersebut. Jika ada perubahan yang tidak dapat dihindari, komunikasikan hal tersebut dengan jelas. Dalam lingkungan kerja, menjadi konsisten dalam menyelesaikan tugas dan menghormati tenggat waktu menunjukkan bahwa kamu dapat diandalkan. Ini tidak hanya membuat rekan kerjamu segan, tetapi juga membangun reputasi positif yang akan terus menguntungkanmu di masa depan. Selain itu, konsistensi dalam nilai-nilai pribadi juga penting. Ketika kamu tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diyakini, orang akan lebih menghormati sikapmu. Menghindari sikap pelin-pelan atau berubah-ubah akan membuat orang merasa bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan berintegritas. Yang kedua, tunjukkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukan hanya tentang merasa baik tentang diri sendiri. Itu juga tentang bagaimana kamu membawa diri dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika kamu menunjukkan kepercayaan diri, orang cenderung menghormati dan menganggapmu serius. Kepercayaan diri terlihat dalam bahasa tubuh, cara berbicara, dan cara kamu menyampaikan ide-ide. Untuk membangun kepercayaan diri, mulailah dengan mengenali dan menghargai kelebihan yang kamu miliki. Fokus pada pencapaianmu, besar atau kecil, dan gunakan itu sebagai fondasi untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Ketika berbicara di depan orang lain, pertahankan kontak mata dan gunakan intonasi yang jelas dan tegas. Ini tidak hanya membuat kamu terlihat lebih percaya diri, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana orang lain meresponsmu. Namun, penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri harus diimbangi dengan kerendahan hati. Jangan sampai kepercayaan dirimu membuatmu terkesan sombong. Mengakui kesalahan dan menghargai pendapat orang lain adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketika orang melihat bahwa kamu percaya diri tetapi tetap terbuka, mereka akan lebih menghormatimu. Yang ketiga, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik adalah keterampilan yang sering diabaikan, tetapi sangat penting dalam membangun rasa hormat. Ketika kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Ini menciptakan suasana yang lebih terbuka dan nyaman, di mana orang merasa dihargai dan diperhatikan. Untuk menjadi pendengar yang baik, hilangkan gangguan saat berbicara dengan orang lain. Simpan ponselmu dan fokus pada percakapan. Tunjukkan minat dengan mengangguk atau memberikan umpan balik yang relevan. Jangan hanya menunggu giliranmu untuk berbicara. Benar-benar pahami apa yang diungkapkan oleh lawan bicaramu. Mengajukan pertanyaan yang mendalam juga dapat membantu menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Ini akan membuat orang merasa dihormati dan lebih cenderung memberikan rasa hormat yang sama padamu. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan reputasi sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan dihormati. Yang keempat, jaga etika dan integritas. Menjaga etika dan integritas adalah fondasi dari karakter yang dihormati. Ketika kamu bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat, orang lain akan menghormati keputusan dan tindakanmu. Etika mencakup tindakan jujur, adil, dan transparan dalam setiap interaksi, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kamu bekerja dalam tim, pastikan untuk memberikan pengakuan yang layak kepada rekan-rekanmu dan tidak mengambil kredit untuk pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kamu menghargai kontribusi orang lain dan membangun lingkungan kerja yang positif. Dengan demikian, orang akan lebih menghormati dan segan terhadap sikapmu yang berintegritas. Ketika menghadapi dilema,
Pertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu dan pilihlah jalan yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang kamu anut. Orang akan menghormati keputusan yang berlandaskan prinsip, meskipun terkadang bisa jadi sulit atau tidak populer. Dengan waktu, tindakan etis ini akan membangun reputasi yang kuat dan mendatangkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu. Yang kelima, pahami dan hargai perbedaan. Dalam dunia yang multikultural ini, kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan sangatlah penting. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang unik. Ketika kamu menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan ini, orang lain akan merasa dihargai dan diakui, yang pada gilirannya membangun rasa hormat. Berusahalah untuk mengenal orang lain lebih baik, baik melalui dialog maupun interaksi sehari-hari. Ajukan pertanyaan tentang pengalaman mereka dan dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kamu menghargai perspektif orang lain, meskipun berbeda dari pandanganmu sendiri, kamu menunjukkan kedewasaan dan empati. Penting juga untuk menyadari bahwa keberagaman membawa kekuatan. Dengan menghormati perbedaan, kamu dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi ide. Hal ini tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal, tetapi juga memperkaya pemahamanmu tentang dunia. Semakin banyak kamu menghargai orang lain, semakin besar rasa hormat yang akan mereka berikan kepadamu. Yang keenam, tampilkan sikap positif. Sikap positif adalah magnet yang menarik orang lain untuk mendekat dan menghormati kita. Ketika kamu memiliki sikap optimis dan penuh semangat, itu dapat mempengaruhi suasana di sekitarmu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Orang cenderung menghormati mereka yang mampu melihat sisi baik dalam setiap situasi, meskipun dalam kondisi yang sulit. Untuk mengembangkan sikap positif, mulai dengan berpikir positif tentang diri sendiri dan orang lain. Cobalah untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu menghadapi masalah, cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada solusi, bukan masalahnya. Sikap ini tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga membuatmu menjadi sosok yang diandalkan. Selain itu, tunjukkan rasa syukur terhadap hal-hal kecil dalam hidupmu. Mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitarmu, baik dalam konteks profesional maupun pribadi, akan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Ketika orang melihat bahwa kamu menghargai usaha mereka, mereka akan lebih menghormatimu. Dengan mengadopsi sikap positif, kamu tidak hanya membuat dirimu lebih menyenangkan untuk didekati, tetapi juga menciptakan aura yang memikat orang lain untuk menghormati dan segan kepadamu. Sikap positif adalah langkah yang kuat dalam membangun hubungan yang saling menghormati. Yang ketujuh, miliki wibawa. Wibawa adalah kombinasi dari kepercayaan diri, pengetahuan, dan sikap yang menunjukkan bahwa kamu dapat diandalkan. Orang yang memiliki wibawa cenderung dihormati dan dipandang sebagai pemimpin, meskipun tidak selalu dalam posisi formal. Untuk mengembangkan wibawa, penting untuk menguasai bidang yang kamu geluti. Ketika kamu memiliki pengetahuan yang mendalam, orang akan menghormati pendapatmu dan cenderung memperhatikan ketika kamu berbicara. Selain itu, tunjukkan sikap tenang dalam situasi yang menantang. Kemampuan untuk tetap stabil dan terfokus dalam tekanan akan menambah nilai wibawamu. Sikap tegas juga berperan penting. Ketika membuat keputusan, pastikan untuk mengomunikasikannya dengan jelas dan penuh keyakinan. Jangan ragu untuk mengungkapkan pendapatmu, tetapi lakukan dengan cara yang menghargai orang lain. Dengan cara ini, kamu akan dilihat sebagai sosok yang kuat dan dihormati. Yang kedelapan, berpenampilan rapi dan sopan. Penampilan fisik seringkali memberikan kesan pertama yang kuat. Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan karakter seseorang, penampilan yang rapi dan sopan dapat meningkatkan rasa hormat orang lain terhadapmu. Ketika kamu menjaga kebersihan dan keteraturan dalam penampilan, orang akan lebih menghargai dan menghormatimu. Pilihlah pakaian yang sesuai dengan konteks, baik itu formal, semi-formal, atau santai. Pastikan bahwa pakaianmu bersih dan terawat. Selain itu, perhatikan juga detail kecil seperti gaya rambut dan kebersihan diri. Keseluruhan penampilan yang baik menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ingatlah bahwa penampilan bukan hanya tentang fashion, tetapi juga tentang sikap. Tampilkan sikap yang ramah dan sopan. Dengan cara ini, orang akan merasa nyaman berinteraksi denganmu dan lebih cenderung untuk menghormatimu. Yang kesembilan, tunjukkan keahlian dan pengetahuan. Menjadi ahli dalam bidang tertentu dapat meningkatkan rasa hormat orang lain terhadapmu. Ketika kamu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam, orang akan lebih mempercayai dan menghargai kontribusimu.
Jangan ragu untuk berbagi wawasan dan pengalamanmu, terutama ketika itu dapat membantu orang lain. Selalu berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Mengikuti pelatihan, membaca buku, atau terlibat dalam diskusi dengan ahli lain adalah cara yang baik untuk memperluas pengetahuanmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu berkomitmen untuk belajar, orang akan melihatmu sebagai sosok yang berharga dan dapat diandalkan. Bagikan keahlianmu dengan cara yang menarik dan bermanfaat. Misalnya, jika kamu seorang profesional di bidang tertentu, tawarkan untuk memberikan pelatihan atau workshop. Hal ini tidak hanya akan membangun reputasi, tetapi juga memperkuat rasa hormat yang diberikan orang lain padamu. Yang ke-10, bersikap rendah hati. Rendah hati adalah kualitas yang sangat dihargai dan dapat meningkatkan rasa hormat dari orang lain. Meskipun kamu memiliki pencapaian dan keahlian, tetaplah bersikap rendah hati. Mengakui bahwa kamu tidak sempurna dan bahwa kamu terus belajar dari orang lain menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Ketika kamu berhasil dalam suatu bidang, berikan pengakuan kepada mereka yang membantumu mencapai kesuksesan tersebut. Ini tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga bahwa kamu menghargai kontribusi orang lain. Dengan cara ini, orang akan merasa lebih dihargai dan cenderung menghormatimu. Bersikap rendah hati juga berarti bersedia mendengarkan kritik dan belajar dari pengalaman. Jangan takut untuk meminta saran atau masukan dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk perbaikan dan ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Dengan mengintegrasikan semua tips ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Rasa hormat yang tulus akan datang dari sikap yang konsisten dan tindakan yang baik. Mendapatkan rasa segan dan hormat dari orang lain adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, kamu dapat membangun hubungan yang lebih baik dan dihormati dalam berbagai aspek kehidupan. Ingat, rasa hormat yang sejati datang dari sikap yang tulus dan tindakan yang konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.